Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah Masjid Darul Quran yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah terlalu banyak melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, dan kenikmatan kepada kita sekalian, khususnya di bulan Ramadan ini. Di dalam menjalankan ibadah puasa, kita sudah menyelesaikan 28 hari. Berarti malam ini adalah malam ganjil, malam yang ke-29, malam yang diprediksikan oleh Nabi dalam hadisnya, malam Lailatul Qadar akan turun pada tanggal 21, 23, 25, 27 atau 29. Mari Bapak Ibu, kita berharap untuk mendapatkan malam yang mulia, malam yang istimewa, yang lebih utama daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Apa syaratnya? Sebenarnya banyak Bapak Ibu. Kaitannya dengan materi yang saya sampaikan 3 kali berturut-turut. Tentang apa Bapak Ibu? Ashabun nar, para penghuni neraka. Jadi kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, tentu dipastikan kita tidak akan menjadi penghuni neraka. Kita sudah tahu bulan Ramadan dibagi 3. 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga itkum minan nar. Ini satu prosesi yang paling indah. Pertama, mendapatkan rahmat, hati kita menjadi tenang. Dan itu ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar, hatinya tenang, jiwanya tenang, walaupun banyak masalah. Karena malam itu malam yang membuat kita tenang, sejahtera. Yang lemes jadi semangat, yang ngantuk jadi melek, yang ragu-ragu jadi yakin. Itu pertanda mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apalagi maghfirah, ampunan Allah terbuka lebar dan kita mendapatkannya. Maka 10 terakhir adalah itkum minan nar, terbebas dari siksa api neraka. Kalau terbebas dari siksa api neraka, berarti kita tidak akan menjadi ashabun nar atau penghuni neraka. Yang di pertemuan 3 kali sebelumnya, saya tunjukkan ayat-ayat siapa yang tinggal di dalamnya, apa amal perbuatannya, hingga menetap kekal abadi di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau saya kemas dalam satu paket adalah maksiat. Maksiat inilah yang menyebabkan orang bisa tinggal di dalam neraka, baik maksiat besar maupun maksiat kecil. Nah, maksiat itu apa? Apa saja Bapak Ibu yang menselisihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya maksiat.
Jadi kebalikannya taat, maka jumlahnya sama, karena hanya lawan atau kontra. Rajin sholat taat, tidak sholat maksiat. Rajin puasa taat, tidak puasa maksiat. Kebalikannya saja sebenarnya. Itu yang besar-besar, yang kelihatan. Nah, yang bahaya kalau yang samar-samar, tidak kelihatan. Itu yang sulit, dan itu bisa merusak segalanya. Walaupun kecil kemaksiatannya dapat menyebabkan orang terjerumus ke dalam ashabuna. Nah, sekarang saya tunjukkan Bapak Ibu bahaya maksiat apa saja. Saya baru saja menemukan tadi pas di perjalanan. Saya tunjukkan ini Bapak Ibu, bahaya maksiat. Satu, maksiat akan menghalangi masuknya ilmu. Ilmu apa saja tidak akan masuk kecuali ilmu maksiat. Sekolah dimanapun bagusnya sekolahnya apa, sekolahnya tinggi, gelarnya tinggi, gak akan masuk ilmunya kalau ada maksiat. Lihat saja pimpinan-pimpinan kita, pejabat-pejabat kita. Maka praktis orang yang maksiat bukan orang yang pandai, tetapi bodoh. Kan ilmu gak masuk, gak akan pinter. Nah itu kok pinter sekali, itu gak pinter, keminter. Karena menolak hukum Allah, tidak menerima saran dari bawahan, rakyat tidak digubris. Niku jenenge keminter. Saiki do sambat resesi ekonomi, gimana cara mengatasi inflasi, kan sana yang mikir. Kenapa harus kita korban? Mikir sendiri sana gimana cara mengatasi. Masa rakyat suruh mikir, kita tuh korban. Pejabat yang mengotak-atik kenapa inflasi, itu namanya keminter. Itu akibat dari maksiat. Jadi kalau kita bicara maksiat Bapak Ibu, tidak cuma pikirannya zina, tidak cuma itu, judi tidak cuma itu. Pokoknya kebalikan dari ketaatan namanya maksiat. Maksiat menyebabkan orang menjadi bodoh, tolol ya. Yang kedua, maksiat menghalangi datangnya rizki. Bisa jadi Bapak Ibu, rizki sudah ada di depan rumah kita, sudah ada di atas gendang kita, mengucur deras, tapi tidak mau masuk ke lubang-lubang gendang, tidak mau masuk lewat jendela atau lubang angin bahkan pintu, karena ada penghalang, ada perisai, namanya maksiat. Yakin Bapak Ibu, gara-gara maksiat rizki tidak akan datang. Kalaupun datang mandek, tidak akan masuk ke rumah kita, apalagi diterima dengan tangan kita. Karena kita punya akal, tapi karena maksiat akal nggak bisa dipakai. Kalah sama cecak. Cecak tidak punya akal, cicak tidak pernah bekerja, tinggalnya saja di dinding. Ya Dik ya. Adik-adik apa ini lagunya? Cicak-cicak di dinding. Kenapa di dinding? Kalau di genteng ya dimakan kucing. Kalau dibawa totol ayam ya di genteng. Di dinding paling aman. Tempat yang paling aman Allah tempatkan cicak di dinding aman ini. Kucing gak bisa naik, ayam gak bisa naik, aman cicak. Gimana cari makannya? Gak usah cari makan, Allah datangkan. Diam-diam merayap sambil zikir, tidak kerja tapi ibadah zikir. Lihat aja suaranya. Persis betul. Buang aja ini. Zikir itu cecak, Allah datangkan makanan, dan hebat Bapak Ibu, makanannya yang bisa terbang. Cecak sendiri gak bisa terbang, makanannya bisa terbang. Nek nyamuk pinter makan iso mabur loh. Ini kok ora iso mabur. Allah yang melemahkannya. Maka kalau kita sombong, Allah yang melemahkannya gak bisa apa-apa. Nyamuk gak bisa apa-apa. Padahal nyamuk mematikan loh Bapak Ibu. Nyamuk bisa membunuh anak dengan demam berdarahnya, Aedes aegypti, tapi sama cecak gak berkutik. Harusnya cecak kena itu demam berdarah, tapi kenapa tidak? Ayo,
Allah yang mengaturnya. Maka begitu nyamuk datang, hap, langsung ditangkap, dimakan itu. Itu filosofi cicak. Tidak pernah berbuat maksiat, taat kepada Allah, zikir, Allah datangkan rizki. Kita punya akal, mestinya bisa Bapak Ibu. Kenapa mandek rezekinya? Jawabannya maksiat. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, maksiat menyebabkan kehampaan hati dari mengingat Allah. Abot banget ngali-ngali Gusti Allah. Lali terus, sholat saja tidak khusyuk, kelingan opo-opo, khusyuk saja sulit. Hatinya hampa, terasa hambar, padahal diisi terus. Kok hambar ya? Gelisah, kurang kerasan, pengennya pulang terus. Padahal ini tempat yang paling nyaman loh ini. Ada kipas angin buat tidur enak, tapi kadang buat nggak kerasan. Kenapa? Maksiat. Itu yang ketiga. Yang keempat, maksiat akan mengakibatkan pelakunya terasa asing dari orang-orang baik. Pernah merasakan tidak? Ketika kumpul bersama orang-orang baik, kita merasa terasing, merasa minder, terasa konangan. Kayak orang itu tahu ya saya berbuat maksiat gini, terus minder itu loh, wedi konangan. Pernah gak? Buat diem semua, wedi ngaku nggih. Mboten napa-napa. Semua orang pernah berbuat, tinggal bagaimana bertobatnya, menghindari maksiat. 5. Maksiat membuat semua urusan dipersulit. Nanti boten dilalah lali, SIM-nya habis hari terakhir. Syaratnya fotokopi SIM asli sama foto KTP. KTP-nya hilang, tuh bro. Datang ngurus-ngurus toh, tukang kono, waduh tes kesehatan, tes psikologi, bayar, duitnya lali, motornya diparkir, helmnya hilang, wah ribet banget urusan itu. Itu pertanda Bapak Ibu, jawabannya maksiat. Gampang, jawabannya gampang maksiat. Maka kalau pengen lancar, hindari maksiat. 5. Yang keenam, maksiat menghadirkan kegelapan ke dalam hati pelakunya. Hatinya gelap. Padahal hati kita cuma satu. Yang satu ini diperebutkan oleh malaikat dan oleh setan. Gelap berarti dikuasai oleh setan. Kenapa bisa? Senantiasa maksiat yang menyebabkan hatinya menjadi gelap, hitam, pekat, banyak noda. Harusnya dulu ketika maksiat baru sekali atau kecil langsung dihapus, tapi kalau sudah tebal nggak bisa dihapus, sulit. Pakai silet, pakai pemes, cek dihapus, mesti belarut, kacanya pecah atau retak, ganti kaca harusnya. Sulit karena sudah terlalu tebal, noda-nodanya penuh dengan maksiat. 7. Maksiat melemahkan hati dan badan. Hatinya tidak cuma gelap, tapi juga lemah. Bahkan badannya lemah. Lihat orang yang zina, habis itu mesti lemas. Gak percaya, jaga di sana, di Pakistan. Pasar Kidul Stasiun, dintani wong metu saka kono, mesti do lemes. Habis judi, mesti matanya merah, wajahnya bedem-bedem, karena kalah. Menang di urung karuan. Amarahnya, emosinya, habis minum-minuman, melemahkan badan, mengurangi kesehatan, ya. Atau yang ringan-ringan saja lah, merah jalan terus, mesti deg-degan nih kok, putih doyak polisi, ya. Apalagi ada yang nyumprit padahal cuma anak main prit, tapi dikira polisi, takut. Itu melemahkan hati, itu jangan dikira gara-gara maksiat, ya. Sudah berapa? 7. Sekarang 8. Maksiat menghalangi ketaatan. Jelas karena terasa berat, terbiasa maksiat, akan ibadah berat, akan sholat tarawih berat, akan tadarus berat karena maksiat walaupun kecil. 9. Memperpendek dan menghilangkan keberkahan umur. Umur bisa pendek walaupun usia panjang. Usia itu bilangan 30, 40, 60. Umur itu kebaikan. Ada orang usianya panjang, kebaikannya pendek. Begitu meninggal dilupakan orang.
Jangankan orang, istrinya sendiri mungkin sudah melupakan, kawin lagi. Atau suaminya sudah melupakan, kawin lagi. Anaknya sudah melupakan, padahal usianya panjang. Begitu mati, lupa semua. Istrinya melupakan, atau suaminya melupakan, anaknya melupakan, makamnya nggak pernah ditengok. Dulu mungkin karena sering maksiat. Ini Bapak Ibu, memperpendek umur. Kesepuluh, maksiat akan melahirkan kemaksiatan lain yang semisalnya. Contohnya bohong. Satu bohong membutuhkan 1000 kebohongan agar tidak konangan. Cara mengobatinya cukup dengan satu kejujuran, tapi berat sekali. Seringkali didukung dengan kebohongan yang lain. 10 nggih, tanggung nggih. Saya bacakan ini biar cepat. Yang ke-11, maksiat melemahkan keinginan berbuat baik. Jadi pengennya berbuat buruk terus, apapun arep berbuat baik. 12, hati tidak lagi menganggapnya sebagai perkara yang buruk karena sudah terbiasa ngertinya ape minum-minuman keras enak itu, menguatkan badan, anget timbang kademen. Nah, seolah baik padahal buruk itu. Karena sudah terbiasa. Kemudian 13, maksiat penyebab kehinaan seorang hamba. Hamba jadi hina gara-gara maksiat. Contohnya Zulaikha, orang terhormat, pejabat, menjadi terhina di hadapan Nabi Yusuf karena mengajak maksiat. Yusuf menolak. Dan yang ke-14, maksiat menyebabkan kesialan. Pernah sial mboten Bapak Ibu? Dilalok sial terus, di perempatan lampu merah terus, orang tahu hijau. Evaluasi maksiat apa yang sudah dilakukan, kurangi, insya Allah di perempatan lancar. Dilalah lampunya hijau terus. 15, maksiat mewariskan kehinaan. Tidak cuma orang tuanya, anaknya pun akan kena juga warisan dari kehinaannya. Yang berbuat bapaknya, anaknya ikut imbasnya. Tetangganya membullying, teman-teman sekolahnya membullying. Gara-gara orang tuanya berbuat maksiat, anaknya juga ikut kena. Atau mungkin sebaliknya. Berapa? 15 nggih. Lanjut sebentar lagi Bapak Ibu, sabar. 16, maksiat merusak akal. Tadi udah nggih? Ya, lupa ingatan, lupa daratan, lupa lautan, lupa segalanya. Akal sudah tidak berfungsi, ngawur di dalam bekerja, dalam ibadah juga begitu. Terasa berat bahkan enggan. 17, maksiat mengunci mati hati pelakunya. Sudah tidak berperasaan. Orang bilang sudah tidak punya hati, hatinya beku. Kenapa bisa demikian? Dalam hadis diantaranya mengatakan karena terlalu banyak tertawa. Tertawa boleh, tapi tertawa kecil. Atau tersenyum lebar. Yang tidak boleh tertawa lebar, tertawa terbahak-bahak. Itu membuat orang lupa ingatan, lupa hatinya mati. Seperti Raja Namrud, itu mati ketika tertawa, terbahak, mangap, laler masuk selama 3 hari tidak keluar, akhirnya mati hanya karena nyamuk lalat kecil masuk ke dalam mulutnya ketika Namrud tertawa. Naudzubillah min dzalik. Lanjut 17, maksiat mengunci hati mati pelakunya. Sampun. 18, maksiat mendatangkan laknat, kehinaan. Sama nggih, tapi ini lebih hebat lagi, dilaknat oleh siapapun. Allah melaknat, Nabi melaknat. Minum-minuman keras, Nabi melaknat. Ada 10 golongan yang dilaknat Nabi gara-gara minum minuman keras. Mulai dari produsennya, pabriknya, distributornya, warungnya, yang membeli walaupun nggak minum, cuma membelikan, memegangkan gelas, memegangkan botol, ngilingkan, apalagi yang minum, yang nonton saja kena. Ada 10 golongan yang dilaknat Nabi gara-gara minum minuman keras. Sama dengan riba, ada 10 golongan yang terkena hukum riba dan dilaknat oleh Nabi gara-gara maksiat riba dan maksiat minum minuman keras. 19, menjadi penyebab terhalangnya doa Rasul dan para malaikat
Malaikat mendoakan terhalang, Rasul mendoakan terhalang. Apalagi kita mendoakan, nggak mungkin terkabul karena banyak maksiat. Mungkin pakaiannya, mungkin yang dimakan, yang diminum, tempatnya penuh dengan maksiat, doanya tidak akan terkabul. 20 yang terakhir, hukuman-hukuman bagi pelaku maksiat siap menghadang yang tidak akan habis-habisnya. Itulah yang menyebabkan kenapa orang bisa tinggal di neraka selama-lamanya dengan predikat ashabun nar. Bapak Ibu jangan pesimis, insya Allah kita bisa terbebas dari belenggu neraka kalau malam ini kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Caranya bagaimana? Mari Bapak Ibu kita sama-sama berjuang sampai titik terakhir puasa Ramadan. Amalkan amalan-amalan yang memudahkan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ada 10 amalan, 9 perintah, 1 larangan. Dihafalkan ya? Urutannya istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dzikir, doa, sholawat, sedekah. 9 perintah. Yang 1 larangan, tinggalkan maksiat. Apa betul? Saya ulangi, istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dzikir, doa, sholawat, sedekah, tinggalkan maksiat. Demikian Bapak Ibu 10 jalan menuju malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkannya. Lebih dari itu, Ramadan selesai tuntas dengan sukses dan bertemu lagi Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ini pertemuan terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Sepertinya paling banyak di sini saya 10 kali. Tentu saja banyak kesalahan yang saya perbuat, terutama ucapan dan perbuatan. Maka mohon maaf kalau memang banyak kesalahan yang saya perbuat, baik sengaja ataupun tidak. Dan bila besok di Idul Fitri tidak ketemu, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ajmain wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin. Kata Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam